Oke, eh, kita kembali lagi live. Halo Cindy, apa kabar? Semoga bisa stay tune terus ya. Halo, siapa nih Cenau nih? Saya nggak tahu namanya siapa. Lagi nunggu Kang Aru. Ini seorang basis legendaris ya. Mana nih Kang Rudi? Kang Rudi. Kang Rudi Aru, di mana kau berada? Halo teman-teman mahasiswa semua. Sebentar. Halo Rio Gema 212. Apakah kamu ikut dulu 212? Sebentar. Ya, sebentar. Mungkin sedikit ada kendala teknis ya. Sambil nunggu Kang Rudi, boleh kalau ada yang mau nanya mahasiswa. By the way, untuk angkatan 2019 mungkin saya belum pernah ketemu ya, tapi ya mungkin kita bisa saling menyapa jarak jauh lah. Saya coba hubungin Kang Rudi dulu. Kang Rudi. Halo Daniel. Sebentar. Gimana Kang Rudi? Nah, ini dia Kang Rudi baru join. Oke. Sebentar, mungkin ada sedikit. Nah, akhirnya. Halo, Halo, apa kabar? kabar baik. Aduh, terputus-putus nih. Waduh. Iya, kayaknya baru pertama nih nyoba ya. Baru pertama nyoba Iya, live nih kayaknya. iya, belum pernah live saya. Ini bunyi Nggak nggak nih? apa-apa. Bunyinya kerasa banget Bunyi. kok. Untuk teman-teman kalau pengen jelas pakai headset aja ya, pakai earphone atau headset supaya suara bassnya lebih kedengar. Saya buka sedikit ya, Kang Rudi ya. Saya kenalin Iya. dulu nih siapa Rudi Zulkarnain. Jadi Kang Rudi ini adalah seorang basis legendaris dari Bandung. Wah, legendaris. Iya. Iya, ini kalau basis itu ibaratnya udah segala bisa ya, dari mulai bass elektrik sampai double bass, kontrabas, dia main jazz juga dan sering bermain sama musisi-musisi tanah air seperti Tulus ya, sama
Glenn Fredly juga, Armaham juga pernah ya Kang ya, Kang ya. Pernah sih dulu, Bang. Sama siapa lagi Kang? Kalau saya agak lupa sebutin lagi. Ya banyak juga sih ya. Saya, kalau Arsat ya. Ya Riza Arsat ya, itu kebetulan saya juga jadi pewaris dari grup yang ditinggalkan beliau ya. Dia punya grup bernama Simak Dialog. Saya jadi diwariskan grup itu gitu karena beliau kebetulan meninggal tepat ketika kita sedang berproses waktu itu gitu. Tepat setelah saya latihan sama beliau gitu. Nah, apalagi yang saya itu Kang Dwiki Darmawan gitu ya. Dwiki Darmawan, wah artis besar semua itu. Nah, kalau di Bandung saya sering main sama Imelda Rosalin misalnya, atau guru saya Imam Pras ya. Nah, Imam Pras. Ya apalagi ya banyak juga sih ya. Jadi saya juga lupa sama siapa aja. Iya, buat teman-teman yang belum tahu itu nama-nama legenda-legenda jazz ya, yang khususnya dari Bandung. Silakan nanti di search, di googling bagi teman-teman yang serius belajar jazz. Terutama nama Kang Rudy Aro ini pasti sudah banyak, mau di Instagram, mau di YouTube, mau di Google juga pasti banyak sekali, ketik namanya pasti ketemu gitu. Kita sekarang akan ngobrol-ngobrol tentang bass, khususnya double bass ya, kontrabas itu, yang mungkin teman-teman sering lihat. Mungkin orang ada yang nyebutnya bass betot atau apalah itu ya. Tapi yang jelas kita mungkin bahasanya sekarang lebih ngomongin soal double bass atau bass secara umum. Boleh juga nanti ngobrol santai tanya jawab, dan juga nanti mungkin seputar jazz atau walking bass ya Kang ya. Tapi sebetulnya kita santai aja gitu. Maksudnya jangan terlalu ini. Kita ngalir aja lah, saya kayak orang ngobrol gitu. Nah, ini saya ingin cerita sedikit juga, Kang. Ini kebetulan aku kan sekarang ngajar di mana? Di Universitas Lampung. Nah, kebetulan itu baru ada program studi musik. Nah, mungkin nanti kalau coronanya sudah mereda, ada waktu kesempatan mungkin Kang Rudy main ke Lampung, bisa kita undang nanti suatu saat. Mudah-mudahan ada kesempatan ya. Jadi ini kampus musik gitu. Kalau di Bandung kan sudah banyak tuh kampus musik. Nah, kalau di Lampung ini baru pertama. Kebetulan banyak juga nih yang pengen belajar kontrabas gitu. Terutama kalau di Lampung ini sebetulnya masih jarang yang main kontrabas, tapi kalau main bass banyak. Kayak misalkan Dodo ya, Dodo and Friend itu teman saya juga dari yang trio itu anaknya. Nah, di Lampung juga gitu. Oke, itu perkenalannya sudah singkat. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrolnya nih Kang. Sekarang sibuk apa nih? Lagi sibuk apa dulu nih? Sekarang ini ya sibuk nggak ngapa-ngapain tepatnya. Karena sedang corona kan ya, jadi semua job pending. Ya paling pending. Iya, jadi tapi ada satu sih yang saya jadi menyibukkan diri ya. Saya jadi sibuk latihan sebenarnya sih ya. Makin jago dong. Karena waktu lagi zaman nggak corona kan mau latihan tuh banyak alasan untuk enggak ya. Wah, sibuk inilah, capek lah gitu. Sekarang kan nggak ada banyak kerjaan lah ya. Gitu. Iya. Sekarang ini nggak ada kerjaan ya, jadi ya latihan lah satu-satunya yang ini gitu, biar saya tetap main gitu ya. Soalnya kalau enggak ya. Nah, ini banyak yang belum tahu juga nih Kang, kalau di sini kontrabas itu apa, mungkin boleh diceritain. Terus kenapa Kang Rudy belajar kontrabas, kenapa nggak alat yang lain gitu, mungkin bisa diceritain sedikit Kang Rudy. Oke, jadi kontrabas ini sebenarnya kalau sejarahnya sih saya juga lupa-lupa inget ya gitu, tapi kalau nggak salah dulu dia berasal dari benda yang bernama viola da gamba kalau nggak salah ya. Nah, fungsi awalnya itu dia seperti buat melapisi satu oktav di bawah not dari cello kalau nggak salah ya. Jadi ini sebenarnya alat orkestra kan sebenarnya gitu, dan ada alat geseknya, cuman saya lupa nyimpen di mana, ini harus cari dulu gesek saya. Nah, jadi fungsi dasar dari alat ini sebenarnya kayak untuk ngisi di bawah gitu ya, not paling bawah dari suatu orkestra, string quartet atau string quintet gitu ya. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya alat ini kayak punya jalan cerita jalan cerita sendiri gitu ya. Karena entah gimana alat ini itu jadi pengganti dari alat musik bernama tuba ya. Di musik
jazz gitu, musik ya awal-awal musik jazz lah, dan New Orleans sampai ragtime gitu-gitu. Awalnya mereka pakai tuba, Mhm. tapi entah gimana lama-lama jadi pakai kontrabas ini gitu. Walaupun emang kan volumenya pelan ya, tapi ya entah gimana zaman dulu orang-orang tangannya juga kayak kuli kali ya, jadi Mhm. suaranya bisa keras gitu. Mhm. Dan juga di tangan orang-orang kulit hitam di Amerika, mungkin karena mereka terbatas gitu ya, jadi nggak punya bow segala macam gitu ya. Akhirnya mereka jadi mengutamakan main pizzicato gitu ya. Jadi Musik atau ya kalau di klasik pizzicato itu kan kayak, kalau saya kasih contoh di klasik tuh pizzicatonya kan gimana gitu ya, lembut gitu ya. iya, iya. Tapi karena tujuan alat ini di jazz itu atau di New Orleans music itu supaya dia gantiin tuba harus keras kan. Nah, jadi cara metiknya berubah jadi seperti ini nih. Hmm. Ya, ini saya juga metiknya bukan di posisi aslinya ya, saya mainnya biasanya di bawah sana gitu. Tapi karena ini kameranya cuma segini ya, saya di sini aja contohinnya. Ya kira-kira gitu gitu. Nah, ya kemudian lama-lama berkembang gitu. Jadi dia kayak punya Mhm. jalur sendiri dibanding teman-temannya di alat musik ya, apa chamber, apa namanya istilahnya, ya ya string, ya grup String lah string ya. lah gitu ya. Ya. Ya, Mhm. nah, ya Nah, kira-kira gitu. bedanya bass kontrabas sama elektrik bass ini apa, Kang? Misalkan ada orang banyak nih pengen belajar dari bass elektrik gitu, pengen belajar ke kontrabas. Iya, Ini mesti ngapain dulu gitu loh? pertama ya mesti ada barangnya dulu ya tentunya ya. Hmm. Soalnya kalau enggak Ya. ya nggak mungkin ya. Pertama ya, nah setelah itu ya ada beberapa teknik yang berbeda ya antara elektrik bass dan akustik. Terutama elektrik itu Hmm. kan kita mainnya apa? Ini apa sih? Horizontal ya. Horizontal. Sementara ini vertikal kan gitu. Hmm. Ini juga dulu jadi topik bahasan dari pemain-pemain bass di tahun 50 waktu pertama kali ada Hmm. bass elektrik. Nah, apa? Jadi mereka tuh dulu memperbincangkannya adalah ini alatnya kan biasanya mainnya seperti ini nih, vertikal. Kenapa Hmm. jadi horizontal bass elektrik gitu? Hmm. Hmm. Nah, sekarang kan kebalik gitu. Jadi bass elektrik jadi jauh lebih populer dari bass ini gitu. Dibanding tahun 50. Tahun 50 itu jauh sekali lebih populer bass kontra ini dibanding elektrik. Hmm. Nah, sekarang gimana caranya pemain elektrik untuk bisa pindah ke, atau ya mencoba peruntungan di bass akustik ya, Hmm. upright ini. Pertama ya, eh, pertama sih harus pertama punya alatnya itu tadi ya, atau minjem atau gimana. Nah ya, yang pertama itu emang harus bisa belajar berdirinya dulu sebenarnya. Nah ini emang agak susah sih, di sini kameranya terbatas. Hmm. Tapi kita bisa bikin bendanya itu bisa kayak, ini masih agak maju ke depan ya. Kayak Nah, dipeluk lah ya. ya nggak kayak dipeluk sih, kayak ditaruh aja dan dia cenderung diem, nah kayak gitu. Jangan jatuh lah ya. Iya, jangan jatuh. Jadi ini masih agak jatuh-jatuh nih, berarti saya lagi, tapi saya udah kebiasa juga, jadi udah nggak apa-apa. Nah, Hmm. ya kira-kira kayak gitulah ya. Nah, Hmm. terus kita juga membiasakan, kalau di bass elektrik kan biasanya kita pakai 4 jari ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Nah, di kontrabas ini sebenarnya ada juga pemain yang bisa pakai 4 Ya. jari ya. Orang-orang yang, ya saya pernah lihat orang-orang kulit hitam yang gede-gede gitu, jarinya panjang-panjang bisa sampai segini. Hmm. Tapi sebagai orang berukuran normal, saya agak susah emang kalau kita main 4 jari gitu ya. Di kontrabas itu kita biasanya pakai 3 jari, 1, 2, dan 4 biasanya, atau 1, 3, dan 4. Jadi apa? Ya kalau saya sih 1, 2, dan 4 ya. Saya cobain 1, 3, 4 kagok gitu. Jadi kalau kita perlu satu not lagi tambahan, mungkin geser, atau dari sini geser. Hmm. Ya, kira-kira kayak gitu gitu. Nah, satu lagi, tapi ini emang susah juga putar-putar kameranya ya. Oke. Di kontrabas ini ada beberapa teknik. Pertama, 1, 2 jari pencarian 1, 2, 4 ini, di tengah ini masih 1, 2, 4, tapi di bawah ada yang namanya thumb position ya. Oke. Nah, itu jempol kita naik gitu, karena di bawah ini kita udah susah kalau mau pakai sistem jari yang tadi ya, 1, 2, 4. Jadi jempol naik, pakai jempol 1, 2, dan 3 gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Emang harusnya di bawah sini sih. Cuma saya pindah-pindah ini agak susah nih. Kalau mau ngarahin ke bawah, nanti saya cobain deh. Ya kira-kira gitu itu. Jadi, dan juga di kontrabas ini ada yang namanya bow gitu ya, alat gesek. Cuma nah itu makanya saya juga tadi nyari-nyari, lupa nyimpan di mana gitu. Ya.
Ini Jadi Rama ada yang ngomong dijual nggak, Mas? Barangnya Pak, dijual, Mas. dia Rama juga udah punya, Nathanael. udah punya dia Dia juga. main bass juga ya? Iya, Ah. Ini yang udah punya. Kang Rudi pakai bass apa sih sekarang? Ini ini buatan Cina sih sebenarnya gitu ya. Hmm. Tapi kayunya kebetulan bagus ini. Jadi ya saya beli aja gitu, kebetulan ada yang jual. Kalau yang sebelumnya kan saya tuh plywood gitu ya. Emang buatan Ceko Eh, tapi plywood gitu. Nah, ini Hmm. buatan Cina sih, tapi kayunya apa? Spruce gitu kayaknya nih. Jadi ya Spruce ya? apa? Iya, semacam spruce gitu. Pokoknya saya Ya. juga nggak tahu namanya apa, tapi Hmm. garis-garis gitulah. Jadi ya, dan garisnya bukan garis bohongan gitu. Saya udah foto Hmm. ke dalam, di dalamnya juga garis-garis. Jadi bener lah gitu. Hmm. Nah, Konturnya ya. iya, Oke. Nah, kalau kita ngomongin jazz nih, Kang. iya, Jazz itu kan identik sama walking bass ya. iya, Nah, itu dulu saya waktu pertama kali belajar, sekarang juga masih belajar sih walking bass. sama Itu ya. agak kesulitan gitu, agak kesulitan Nah, buat kan kalau dulu main bass di elektrik biasa lagu-lagu pop rock itu kan ya main bassnya ya gitu-gitu aja kan. iya, Sementara kalau di jazz itu kan harus jalan segala macam gitu. iya. Nah, itu banyak. Nah, ini Kang Jalu juga gabung nih. Oh Kalau iya. biar tahu kayu bagus atau enggak gimana ngebedainnya, Bang? Wah, ini basis handal Waduh, juga ini. itu juga apa ya itu? Kalau soal kayak gitu emang sebaiknya sih tanya sama yang ahli perkayuan ya. Cuman ya minimal kan kita bisa Nah, kelihatan kan sebenarnya kalau nah, kayunya nah, nah, udah kerasa kayak lapuk gitu ya, berarti jangan lah gitu ya. nah. Ya, kayaknya kelihatan sih kalau misalnya apa eh, kualitas kayu gitu ya. Ya kita kan juga biasa lihat mebel kan tahu yang mana kayunya yang bagus, yang mana yang enggak gitu ya. Betul, betul. Ya kita lihat aja gitu. Ya Balik lagi ke udah. walking bass Ya, tadi, Kang. Balik iya. lagi ke walking bass tadi. Itu ya gimana mula-mulanya belajar walking bass, terus tips and triknya apa gitu. Mungkin bisa di-sharing, Kang. Oke. Jadi walking bass itu sebenarnya kita tuh kayak tugas kita tuh kan sebenarnya menjaga ada yang namanya root apa pokoknya kalau chordnya F ya kalau kita mulai dari ini aja ya kita pakai progresi yang namanya blues 12 bar itu kita pakai blues 12 barnya di F itu jadi ada F7 4 ya ini pakai yang standar aja deh F7 4 bar Mhm. setelah itu bass 7 2 bar F7 lagi 2 bar habis itu C7 2 bar bass C7 2 bar bass 7 2 bar F7, Base 7, satu bar gitu ya. Ya maaf tuh banyak Hmm. apa agak buru-buru ngomongnya. Tapi Hmm. kira-kira jadi kayak gini gitu. Kalau kita mainnya kayak apa main bass pop gitu ya. Kalau di Hmm. jazz itu namanya two feel gitu ya. Jadi Ya, kira-kira kayak gini. Ini kedengeran ya? ya kedengeran, jelas. Ya kira-kira kayak gini. Nah, itu 12 bar ya. Tambah satu Hmm. bar lagi buat penutupannya. Nah, Hmm. sekarang yang namanya walking bass itu tuh kita seperti berjalan dari sini ke chord berikutnya gitu. Hmm. Jadi misalnya tu wa ga pat tu wa ga pat tu wa ga pat tu wa ga pat. Nah, kita ngisi 2 3 4-nya itu apa gitu. Bisa kayak gini nih yang paling gampang. Ya, bisa kayak gitu kalau mau ya. Ya. Nah, ini udah mulai ada walking dikit nih. Ya. Oke. Nah, cuman kalau kayak gitu agak mungkin ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi kalau kita pengen belajar walking itu kita jadi kayak cari note apa nih antara ini ke sini gitu. Hmm. Nah, kita bisa gini nih. Misalnya dari sini ke sini kita butuh 3 not. Hmm. 1 2 3 ke sini gitu. Setelah itu Hmm. kita butuh 3 not lagi ke sini gitu. Hmm. Jadi atau gini ya. Misalnya kayak gitu gitu. Nah,
not apa aja yang ada di situ sebenarnya yang paling aman ya. Jadi ada yang namanya aman emang gitu. Kalau kita pakai yang namanya chord nada chord ya, chord tone istilahnya gitu. Jadi pertama kita main F7 ya. Oke. Itu no chord tone-nya ini nih. C E F A E F A C S F A C S F. Berikutnya tuh ada bass D F ini as bass habis itu ya itu. Jadi kalau kita mau aman sebenarnya kita main notnya itu aja gitu. Jadi misalnya ini yang basic ya. Misalnya kayak gitu ya. Ya. Nah, kita juga bisa menentukan gini nih. Jadi yang dianggap not kuat itu ketukan kuat ya, bukan not kuat ya. Di jazz itu adalah ketukan 1 dan 3 gitu. Jadi kita bisa ya? Bikin kayak triadnya gitu ya. Iya, bukan triadnya ini, ketukan ya. Jadi tu wa ga pa tu wa ga pa tu wa. Nah, ketukan 1 dan 3 itu agak-agak wajib untuk mendarat di chord tone ini ya, walaupun nggak harus juga sih. Kalau udah jalan lama-lama suka berubah-ubah juga gitu. Tapi kita jadi kayak ngatur ini misalnya 1, 2, ini chord tone nih. 3, 4, 1, 2, misalnya ini 3, 4, 1, 2, atau misalnya ini chord tone juga 3, 4, 1. Bisa kesini juga sih. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Jadi nah nanti 2 dan 4 itu kita menyebutnya passing note gitu ya. Jadi kita misalnya mau dari sini ke sini ya. Nah itu 1, 2, 3, 4, 1. Ini kita bisa bikin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 misalnya gitu. Nah di antaranya 2 dan 4-nya kita isi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 misalnya gitu. Jadi itu salah satu cara buat main ini ya, walking ya. Jadi sebetulnya caranya banyak banget sih. Jadi tapi kalau yang basic itu gitu. Kita jadi harus memperhatikan bahwa chord tone itu harus dibikin jelas. Nah, halo. Ya, gimana? Oke, Kang Rudi. Iya. Masih gabung? Oke. Masih. Biasanya buat ini masalah umum, saya juga ngalamin dulu waktu pas baru belajar itu kan kalau dari bass biasa, apalagi gitar gitu ya, langsung belajar bass itu kan pasti kan kaget tangannya kan, karena keras banget kan. Iya. Nah itu gimana cara supaya membiasakan supaya tangan itu jadi enak, terus butuh waktu berapa lama? Minimal kan awal-awal kan kapalan dulu kan, sampai berdarah-darah dulu, gitu, pecah-pecah dulu gitu. Nah itu, Kang Rudi ngalamin itu juga nggak? Terus gimana ininya? Mengantisipasinya itu gimana? Mengantisipasinya ya, pertama kita jangan maksa sama badan kita gitu. Ya saya sendiri dulu belajarnya agak-agak rock and roll bisa dibilang ya. Langsung nekat aja main gitu ya. Saya udah bisa main elektrik, pindah ke sini langsung nekat aja gitu. Nah saya pernah kejadian main tahun baru kalau nggak salah itu. Main hampir non-stop selama 4 jam gitu. Waduh. Wah itu besoknya itu saya baru belajar kontrabas sekitar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulanan lah ya gitu. Saya terima job tahun baru, main hampir non-stop 4 jam gitu. Itu paginya saya hampir gak bisa gerak itu badannya. Kaku sekali punggung gitu. Sampai di fisioterapi saya waktu itu. Waduh. Jadi emang sebetulnya mau nggak mau alat ini kita harus agak sabar ya. Karena emang yang namanya lembek di sini itu di electric bass keras banget gitu. Jadi buat ukuran saya senar segini itu, ini senar saya ini ukurannya cukup rendah nih ya. Tapi kalau di electric bass senar segini itu tinggi banget gitu. Dan juga ini kan ukurannya lebih panjang ya. Nah, ukurannya lebih panjang gitu. Jadi kalau di electric bass mungkin segini tuh udah 1 oktav ya. Nah, kalau di kontrabas tuh masih jauh tuh.
masih sekitar berapa senti nih, 10-15 senti lagi ke bawah, baru dapat 1 oktav gitu. Jadi kita memang harus lebih tabah untuk bisa bertahan di alat ini ya gitu. Ya, Kalau awal-awal jangan maksain lah ya gitu ya. Jangan maksa, itu yang pasti gitu. Karena kalau kita maksa, itu berbahaya sama badan kita gitu. Kedua juga, kita harus melatih sesuatu yang namanya gravitasi gitu. Ya walaupun saya juga sekarang kadang-kadang udah nggak inget lagi saya pakai gravitasi atau enggak ya. Tapi, jadi ini seperti saya lagi manjat, kayak orang manjat, yang alat panjat tebing gitu. Itu kan kita megang itu, dan itu alatnya kita bergantung sama tangan kita kan. Iya, betul. Ya, itu kira-kira ngerti ya maksudnya. Nah, Nggak ini kira-kira kayak gitu juga gitu. Jadi, kita itu bukan mencet pakai jari gitu. Tapi manfaatin berat tangan kita Iya, gitu jadi ya. berat tangan kita yang neken gitu. Nah, kalau udah pakai berat tangan, senar ini lembek sebenarnya gitu ya. Iya. Ya, kayak gitu. Ini kenapa saya bisa kayak gampang gitu, mungkin saya udah kebiasa manfaatin berat tangan gitu. Udah dapat lah ya. Udah dapat lah gitu, dan juga mungkin tangannya lama-lama juga semakin menguat gitu, jadi udah kerasa mulai enteng gitu ini. Ya kira-kira kayak gitu ya. Kang Rudi sering ngalamin tangannya gerak-gerak sendiri nggak? Wah, jangan sampai itu ya itu. Kalau soalnya saya ngalamin Kang. Saya ngalamin. Itu dicurigai overtraining gitu sih ya, makanya itu yang harus hati-hati sih memang. Jadi, dan juga jangan maksain yang sama namanya. Jadi ada salah satu kebanggaan di kalangan pemain kontrabas gitu. Mereka tuh suka senarnya tuh, jadi misalnya ini segini ya. Mereka bisa setel senarnya segini, misalnya tinggi banget gitu. Terus nanti kalau bassnya dipinjam sama temennya bangga gitu, karena wah bassnya senarnya tinggi gitu. Padahal awalnya saya juga seperti itu kan, tapi ya saya juga ingat umur juga sih. Ingat anak istri. Harus bisa tahan kan ini, main ini. Jadi ya saya turunin sekarang. Ya, ini cukup rendah untuk ukuran kontrabas ya, bukan untuk ukuran elektrik. Ukuran elektrik ini tinggi banget nih. Itu ukuran ininya nggak Kang? Tinggi rendahnya bridge-nya itu ada nggak di situ? Ada, ada alat ya? Peninggi rendah ada gitu. Dan ada ya? Iya, saya hampir minimum ini ya. Udah hampir minimum banget ini. Nah, jadi ya gitu. Jadi pertama ya kita nggak apa-apa lah kalau ininya juga rendah. Memang kalau semakin tinggi itu kan kesannya kayak semakin keras ya gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini juga cukup keras sih, asal kita tahu metiknya gitu. Nah itu juga metik. Ya ada yang metiknya. Jadi kalau misalnya gini, ada yang metiknya tuh ke dalam gitu. Tapi saya juga belum lama juga baca lihat di YouTube gitu, ada yang metiknya tuh malah kayak agak keluar gitu, kayak orang klasik metiknya gitu. Itu malah bikin suaranya kayak lebih tebal gitu. Ini Kang Rudi pakai berapa? Ada angka padi juga nih, udah join. Kang Rudi pakai senar apa? Pakai senar apa nih sekarang? Saya pakai Tomastic sekarang. Berapa itu Kang? Tebelnya nggak tahu saya, pokoknya ukuran medium. Harganya maksudnya? Oh harganya ya. Ini saya belinya udah. Jadi kebetulan ini senar E-nya aja nih yang baru, yang lainnya senar 1, 2, 3 itu mungkin udah 15 tahun yang lalu kali saya beli ya. Waduh. Karena harga barunya itu sekitar 4 juta gitu. Waduh, lumayan itu. Makanya gitu. Dan jadi senar 1, 2, 3 ini ya mungkin udah 10-15 mungkin 15 tahun yang lalu mungkin ini, saya curiganya, saya lupa juga nih. Pokoknya udah lama aja. Nah, waktu itu bass saya dipinjam sama orang Jerman. Senar 4-nya putus. Digantiin nggak? Digantiin, tapi malah itu saya pasang di bass saya yang satu lagi, dan bassnya saya jual, itu senarnya juga ikut ke sana jadinya. Nah, ini saya beli lagi senarnya ini. Ini saya beli sekitar 1,5-an kalau nggak salah ini. Yang penting pokoknya ya? Iya lumayan gitu. Jadi yang penting dia sama sekarang senarnya Tomastic Spirocore juga. Itu standar ya? Jazz lagi. Hah? Jadi nggak belang gitu. Jadi enak. Nggak belang. Gitu. Iya. Tadi apa lagi ya, saya lupa ini. Itu ada banyak nih yang join nih. Ada Kang Topati juga nih join. Oh gitu. Terus
Kalau lagu-lagu untuk awal-awal belajar itu apa Kang enaknya? Kalau lagu-lagu? Kalau untuk ya kalau saya sih kan jalurnya kayak jazz gitu ya, Pak. Kayak ya pokoknya saya di jalur jazz gitu ya. Jadi biasanya umumnya pertama kali kita belajar blues 12 bar gitu ya, yang tadi saya Terus mainkan dulu ya. itu. Oke. Tapi mungkin chordnya agak beda dikit gitu. Yang tadi itu saya Oke. main itu kayak blues blues beneran gitu ya, blues yang apa kayak band blues gitu yang itu Oke. itu tuh blues beneran. Kalau di jazz bluesnya agak beda dikit chordnya gitu. Jadi Hmm. dia tuh ada misalnya F7, habis itu bass 7, terus 7 lagi, habis itu bass 7. Kadang-kadang ada ini gitu. Ada A Oke. minor. Sorry salah. Kira-kira kayak gitu ya. Itu kayak paling basic gitu kita belajar blues. Mhm. Karena banyak sekali lagu eh, jazz ini yang chordnya itu chord blues yang tadi gitu ya. Jadi kita Hmm. dengan bisa satu line bass itu aja, kita Bisa bisa banyak kemana-mana ya? sekali lagu gitu ya. Banyak lagu yang bisa gitu. Nah, Ya. ini sebenarnya bukan hanya di bass ya, tapi hampir semua alat Ya. musik yang main jazz itu kita belajarnya biasanya umumnya pertamanya blues gitu. Oke. Terus juga kalau latihannya ada yang namanya latihan 251. Jadi Oke. jadi itu kayak kalau dimainnya di C, duanya itu D minor, limanya itu Minor. G, habis Oke. itu C, ya. Satunya di C. Satunya C gitu. Kadang-kadang ditambah 6 gitu buat pengantarnya. Iya. Jadi Iya. misalnya ya kira-kira kayak gitu tuh 251 ya. Kenapa 251? Hmm. Karena banyak sekali lagu yang ada progresi 251-nya. Termasuk blues Betul. yang tadi juga ada 251-nya. Kemudian berikutnya kita belajar sesuatu yang namanya rhythm changes. Jadi rhythm Rhythm changes changes. itu Oke. ya itu berasal dari lagu I Got Rhythm namanya. Changes itu Oke. adalah pergantian chord ya istilahnya ya. Jadi rhythm itu sendiri berasal dari nama lagu I Got Rhythm. Nah, I Hmm. Got Rhythm itu chordnya itu, jadi saya langsung bawa apa chordnya aja ya. Boleh, Itu boleh. bass, G, D minor, itu G, Oke. nah itu chordnya kayak gitu gitu. Jadi kalau pengen tahu itunya ya sebaiknya sih cari literaturnya gitu ya apa atau mungkin cari Hmm. di YouTube juga rhythm changes chordnya apa aja gitu ya. Ya. Kalau setelah itu apa ya? Ya mungkin belajar lagu bossa nova, rhythm bossa nova. Hmm. Bossa nova itu ada yang gini juga. Jadi 1 1 5 5 1 Mhm. 1 1 5. Tapi ada juga yang 1 5. Jadi ya kita tinggal ini aja gitu Pak. Dengerin rekaman kayak gimana sih orang-orang itu mainnya gitu. Hmm. Iya. Nah, tadi dibahas rekaman-rekaman tuh disinggung. Hmm. Nah, kalau di pas kalau recording gitu, Hmm. kesulitannya, kendalanya biasanya apa, Kang? Atau yang jadi cerita-cerita menariknya gitu kalau pakai kontrabas bedanya sama bass elektrik kalau pas lagi rekaman misalkan? Kalau lagi rekaman ya yang pasti kan alat ini apa?
Jadi ada dua cara untuk ngerekam benda ini ya. Bisa pakai yang namanya pick up, ada juga di sini, cuman ya itu di bawah bisa diangkat tapi Nah, ya takut kejeduk ke genteng nih. nggak apa-apa, nggak Eh, usah, yang ini iya. aja diobrolin aja. Ya pokoknya di bawah itu ada yang namanya pick up gitu. Dia ada di Hmm, bridge-nya gitu, di tindih gitu di ya. bridge-nya. Oke. Nah, sama kadang-kadang saya pasang, bukan kadang-kadang, justru umumnya sekarang saya pasang mic. Mic-nya itu sekitar satu, kalau saya sih biasanya satu jengkal di depan bridge ya. Hmm. Nah, ya kesulitan utamanya emang untuk dapat sound itu ya gitu. Jadi pertama Hmm. kita harus jelas harus bisa ngeluarin sound yang paling kuat dan tebal dan segala macam gitu, punch Iya. di alat ini gitu. Jadi pertama emang yang harus diperkuat itu ininya gitu, jari kanan gitu. Atau kalau misalnya kita gesek ya geseknya kita harus kuat gitu, nggak Hmm. hanya apa kayak ngelus-ngelus doang gitu ya. Pokoknya kemarin juga saya baru nemu video kayak ada tantangan gitu buat pemain kontrabas. Sound kita tuh Hmm. udah bagus kalau misalnya kita main note ini B ini ya. Hmm. Kita main note B ini, terus di lubang di bawah ini ada lubang ya. Itu ada yang pasang korek api, pasang di depan lubangnya, kita main note B ini, itu korek apinya harus mati gitu. Waduh. Jadi anginnya harus kencang gitu keluar gitu. Kencang dan cepet gitu. Kalau Itu saya mati baru, berarti udah kenceng ya. ya berarti kita tekniknya udah bener gitu ya. Uh, Nah, ya masalah di itu pertama itu gitu ya. Soalnya ini alat kan sebenarnya volumenya pelan sih, pelan banget gitu. Jadi kita bisa dengar itu karena di mic atau pakai pickup gitu. Masalah kedua, ya kita udah lihat sendiri benda ini kan nggak ada fretnya ya. Jadi berarti sumbang enggaknya itu ya gimana ini gitu, ya sama gimana telinga ya. Jadi jadi saya nyari-nyari juga sebenarnya. Kadang-kadang kalau lagi cepat suka nggak terlalu kedengeran, tapi kadang-kadang kedengeran juga gitu sumbangannya. Ntar saya harus cabut sebelah nih, kalau nggak kedengeran bassnya. Nah, deh. Jadi, nah kalau lagi main kan kita nggak mungkin, ini kalau lagi kayak gini saya bisa banding-bandingin nih. Ya. Nah kira-kira dia bener nih, atau di atas gitu. Nah itu saya bisa bandingin kan. Tapi kalau kita lagi rekaman kan kita nggak bisa banding-bandingin sambil rekaman kan. Ya jadi yang repot itu gitu, jaga supaya kita nggak sumbang gitu. Intinya mah harus rajin latihan lah ya gitu ya. Ya tepatnya gitu sih alat ini. Ya semua alat ya, bukan hanya alat ini gitu. Apalagi di masa pandemik ini kan semuanya nganggur gitu ya. Kecuali yang kepaksa jadi, banyak juga teman saya yang kepaksa jadi Gojek segala macam gitu. Ya alhamdulillah aja saya kemarin karena sempat ada job lumayan 2 tahun kemarin, jadi ada tabungan lah lumayan buat bertahan berapa bulan. Iya. Tapi ya sekarang nih kalau misalnya kita kebetulan bisa ya waktunya buat latihan udah. Iya. Ya. Nah ini Ya. di informasi lain juga buat teman-teman. Ini Kang Rudi istrinya juga pemain drum handal juga ya. Kebetulan dulu punya band. Teman ada yang tahu band. Dulu personilnya cewek semua. Nah itu drummernya itu istrinya Kang Rudi tuh. Iya. Jadi saya sering lihat mereka berdua ini sering jamming lah. Pokoknya musikal banget lah pokoknya kehidupan sehari-harinya. Iya. Kan pernah satu band sama kamu, istri saya juga. Iya ya dulu ya. Pernah kan ya dulu ya? Main gitar dulu ya? Pernah. Cuman kan karena aku pindah kota jadi ya jadi berpisah. Iya. Aku juga kan banyak belajar sama Kang Rudi juga dulu. Kan waktu ada dulu lap jazz itu, wah itu iya, lap jazz. bagus banget itu. Masih ada nggak Kang sekarang? Wah sekarang nggak ada sih ya. Terakhir itu saya masih sempat bikin sampai tahun 2018 kemarin gitu. Wah sayang banget itu. Personilnya udah ganti semua, anak muda semua gitu. Kalau kamu ikutan, kamu jadi senior di situ gitu. Bener-bener muda semua gitu. Jadi banyak orang yang lahir setelah angka tahun lahirnya udah 2, bukan 1 lagi gitu. Lahir tahun 2001, 2004 lah gitu.
Ya, Tapi saya jadi gimana? orang, Anak-anak sekarang gimana? Jago-jago ya? ya anak sekarang sih jago-jago gitu. Hmm. Ini sekarang juga ada anaknya Om Vence juga, dia lahir tahun berapa? Kayaknya dia lahir tahun 90-an sih. Tapi David ya, dia si David. juga, iya bukan, David kan kakaknya. Oh, Ada si Esra namanya. Wah itu juga udah jago oh, tuh. Dia dia main apa tuh? Bass juga. ya, Main bass kenapa? dia. Main Main bass bass apa gitu. main piano? Oh, main bass. Main bass gitu. Kalau Wah, bagus yang itu. main piano David kan. Ini adanya Esra Ya, namanya. ya, Dia ya. main bass. Bagus tuh. Hmm. Dia main bass elektriknya udah bagus, main kontranya juga udah mulai bagus gitu. Tapi Wah, sekarang dia di boleh. Amerika sih. Nah, Hmm. belajar di Amerika sekarang dia. Ya Jadi, bagus lah, nanti pulang-pulang kan iya, bisa share ilmu kan ke kita-kita kan. iya. Uh-uh. Nah, Ya, dulu aku penasaran dulu yang project-projectnya sama almarhum Riza Arsad itu, Kang Rudi. iya. Uh-uh. Sedikit banyak cerita tuh. Mungkin dulu kan aku pernah ikut sekali juga, mungkin Kang Rudi waktu itu lupa juga, cuman karena aku sekali-sekalinya ikut yang Serambi Jazz itu. Iya. Aku ikut itu waktu itu ada trio dari Jerman, Goethe Institut yang ada, itu bagus banget acaranya. Iya. Cuman sekarang kayaknya udah nggak lagi ya acaranya ya, yang Serambi Jazz itu. Kayaknya sih emang udah nggak ada ya itu. Jadi apa? Jadi pokoknya setelah berapa tahun ya, si Kang Ija itu juga jadi nggak sempat ngurusin gitu ya di sana itu. Karena kesehatan Ya, mungkin ya. enggak, karena emang dia waktu itu fokus ke SIMAX ya. Jadi seingat saya waktu terakhir saya tuh pernah main di Serambi itu tahun 2010 kalau nggak salah, 10 tahun yang lalu. Kalau nggak salah itu masih sekitar 2 tahun, 3 tahun lagi baru ada Serambi Jazz gitu ya, termasuk workshop yang Pak Rian ikut itu gitu, Iya, yang iya band-band aku ikut Jerman itu. itu. Nah, Aku ikut itu. setelah itu si Kang Ija itu sibuk sama fokus sama simak dialog. Jadi ya kita fokus ya latihannya cukup Spartan itu ya, termasuk kan kita tahun 2013-2014 ke Amerika. Persiapannya itu wah dia nggak sempat ngapa-ngapain tuh si Kang Ija itu. Jadi akhirnya eh, kayaknya pelan-pelan juga dia lepas gitu ya. Selain juga mungkin kerjasamanya juga udah beres gitu ya. Iya. Serambi Jazz itu. Nah, simak dialog itu saya gabung. Saya itu tahun 2013 bantuin sebenarnya gitu karena pemain bass waktu itu berhalangan. Kebetulan mereka mau main ke Amerika gitu. Jadi ya Kang Ija atau telepon gitu. Saya ingat bulan April itu saya baru aja nerima job wedding agak banyak gitu. Wah, jadi ada yang waktu itu saya sering dapat job wedding dari teman saya. Dia baru aja ngasih job wedding gitu. Sekitar 10 menit kemudian Kang Ija telepon gitu. Gue tanggal segini Agustus sampai pertengahan September gitu. Kamu kosong nggak? Saya mau ngajak ke Amerika. Saya langsung jawab kosong. Tapi itu wah ternyata banyak jadwalnya gitu. Banyak ini Ya saya langsung ini gitu. Iya saya langsung izin walaupun sebetulnya tuh ke Amerikanya pun belum jelas gitu pasti atau enggaknya. Iya. Jadi tapi saya ambil dulu. Nah setelah itu pokoknya saya udah ke Amerika 2 kali ya. Saya ke Amerikanya sama Simak Dialog. Itu sebagai pemain cadangan. Baru tahun 2014 saya diajak secara resmi gitu ya. 2014 apa 2015 saya lupa. Terutama karena Kang Ija waktu itu pingin berubah konsep Simak Dialog gitu. Kang Ija itu orang yang nggak bisa diem di satu konsep gitu. Yeah. Kalau di teman kamu ada satu orang yang kayak gitu tuh si Tesla namanya. Oh iya. Kalau udah bikin gitu, album berikutnya kalau bisa jangan gitu lagi gitu. Pokoknya harus berubah terus. Gitu. Nah dia tuh saya curiga terinspirasi sama Kang Ija. Karena terakhir dia malah belajar trompet itu. Iya, belajar trompet kan, nggak tahu tuh. Ya, semoga aja nggak ambeien dia. Kayaknya dia udah bukan ini deh, dia melepas status musisi jazznya itu deh. Dia kayaknya sekarang lebih musisi kontemporer kayaknya dia. Iya, dia pokoknya musik apa aja, yang penting jangan sama yang udah pernah dia buat gitu. Yaitu mungkin salah satunya terinspirasi almarhum Kang Ija ya. Iya. Jadi aku lebih suka nyebut dia kontemporer sih, bukan ya kalau jazz kan mungkin beda lah gitu ya. Iya, jazz tuh udah ada pakem-pakemnya kayak kita mainnya blues gitu ya tadi. Betul. Ya main-main kayak gitu ya. Iya. Nah, Kang Ija itu pingin Simak Dialog tuh arahnya ke akustik gitu. Jadi kendang, akustik bass, dulunya pinginnya sama Mas Bontot kan ya, Bass Bontot. Ya mah Kang Ija.
Nah, tapi habis itu Mas Botot resign ya, dia pengen fokus sama band kerja solonya dia. Jadi dia resign dari Simak. Nah, ganti sama vokalis namanya Miantiara. Oke. Jadi kita tuh album terakhir kita itu akustik gitu aja. Ya, dan karyanya emang luar biasa gitu ya. Nah, sedihnya emang lagi proses kita workshop buat album ini gitu, ya Kang Ija kan meninggal gitu ya, serangan jantung gitu. Itu hanya beberapa jam setelah latihan sama saya itu. Jadi saya latihan kita sampai jam 2, dia menghilang gitu, gak ada kabar. Besok-besoknya ditemukan kan. Diperkirakan dia meninggal tuh sekitar jam 5, jam 6 sore gitu. Berarti hanya 3 jam setelah saya sama dia ini beres latihan. Di rumahnya itu. Di rumahnya ya? Dia jalan kayaknya gitu ya. Pokoknya ada yang nganterin dia. Kalau nggak salah udah meninggal itu, dia dianterin ke Hasan Sadikin gitu. Jadi ada yang menemukan kayaknya. Mungkin dia lagi jalan serangan atau gimana, saya juga nggak tahu sih. Terus jatuh di jalan gitu. Terus mungkin jatuh iya gitu. Mungkin jatuh di jalan mungkinnya. Jadi ya udah gitulah jalan ceritanya gitu. Ya, tapi albumnya akhirnya beres karena kita dibantu sama Sri Hanuraga ya sekarang. Jadi pianis Simak Dialog sekarang Sri Hanuraga gitu. Nah, akhirnya albumnya beres gitu. Dan masih ada 2 lagu yang dulu direkam sama almarhum Kang Ija ya. Sisanya diberesin sama Aga. Ya kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau misalkan apa ya? Kan misalkan kalau buat teman-teman yang milenial nih, kalau misalkan baru belajar gitu ya, Kang. Ngelihat Kang Rudi ini kan misalkan, wah udah sukses lah, udah kemana-mana, terus laris gitu, dan dipakai siapa aja gitu. Amin. Itu bisa share nggak proses menuju ke situ itu kayak gimana? Terus tipsnya apa sih supaya misalkan orang bisa make kita gitu loh? Karena pasti kan ujung-ujungnya orang belajar kan ke sana kan, pengen dipakai, pengen pengen dipakai lah intinya, pengen dipakai, pengen bisa hasil latihannya itu bisa dituangin ke satu grup band atau minimal bisa buat lesson player atau lain-lain. Nah itu gimana Kang? Bisa sharing nggak? Jadi itu emang jalannya banyak ya, tapi terutama ya karena umumnya terutama kalau pemain bass ini umumnya kita bermain dengan ensemble ya. Baik ensemble klasik atau yang chamber segitu, atau jazz atau apa gitu, atau kita main bass elektrik kan biasanya di band gitu ya. Jadi kita tuh harus ngerti fungsi kita sebenarnya apa gitu kalau kita main alat ini gitu. Kalau istilah Kang Ija sendiri, kita itu kayak goong gitu. Kalau di karawitan itu kita kayak goong gitu, jadi gitu. Nah kita harus ngerti fungsi itu gitu ya. Gimana cara ngertinya ya? Karena musik ini pada dasarnya kan bahasa ya, dan umumnya bahasa ya mungkin seperti Kang Rian juga, gimana dulu cara belajar bahasa Indonesia kan nggak sekolah kan ya, hasil dari mendengar kan sebenarnya. Benar. Jadi belajar musik itu kita harus banyak dengar sebenarnya gitu. Kita pingin main musik apa gitu, misalnya kita pingin main musik jazz ya harus banyak dengar musik jazz gitu. Ya baik sengaja maupun nggak sengaja itu akan masuk gitu ya. Jadi kalau kita pengen belajar jadi studio player, kita harus banyak denger gitu, studio player gitu ya. Kita harus banyak denger gitu. Apapun kita dengerin gitu, musik gitu ya. Dan mendengarnya juga ya level mendengarnya mungkin saya juga sempat baca di buku ada cara mendengar yang istilahnya sensuous gitu ya Pak ya. Jadi musik itu kayak background aja gitu, seperti kita lagi nonton film. Kadang-kadang kan kita nggak sadar ada musik gitu, tapi kan musik itu membawa suasana kan. Nah itu sensuous gitu ya. Jadi umumnya orang mendengar musik itu antara itu atau kalau misalnya kita fansnya Tulus misalnya, itu ada faktor emosional lain gitu yang saya tuh jadi kayak ada fanatisme gitu. Saya penggemar Tulus gitu, jadi saya kenapa saya senang Tulus atau senang siapa misalnya Raisa atau itu karena ini gitu mewakili saya, atau lirik dia mewakili saya, melodi dia mewakili saya gitu. Itu jadi istilahnya cara mendengarkan emosional gitu ya.
Jadi ada yang sense tadi seperti kita lagi denger film, nonton film nggak sengaja musiknya mempengaruhi mood kita kan. Ada juga yang emosional. Tapi kalau kita mau jadi musisi, ada satu lagi gitu. Istilahnya itu, aduh saya lupa istilahnya apa. Tapi pokoknya gimana kita mendengar musik secara teknis gitu ya. Oke. Jadi kita belajar bahwa ini do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do gitu kan ya. Nah kalau misalnya kita pengen lebih itu lagi, misalnya kita belajar scale-nya juga nggak hanya do re mi fa sol la si do, tapi belajar mulainya dari D gitu, do misalnya kayak gitu. Jadi kita tahu itu, tahu bahwa apa ini bunyi apa nih, kalau misalnya kita dengar rekaman ini bunyi apa gitu, kita bisa bedain. Jadi kalau kita dengar rekaman kita tahu gitu ya, tahu soal chord, tahu tangga nada, tahu misalnya kita dengar band kita, misalnya kita senangnya Tulus misalnya ya kita dengar rekamannya ada bunyi apa aja di situ gitu. Kalau fans itu umumnya mendengarnya itu mayoritas di vokalnya aja dan lirik gitu ya. Tapi kalau kita mau jadi musisi kita harus dengar semua sih. Apalagi kalau kita main bass, ya bukan hanya main bass, semuanya ya. Kita harus tahu drumnya kayak apa, bass drumnya suaranya kayak gimana, nanti bassnya kayak gimana gitu. Jadi kita mendengarkan secara detail gitu. Jadi kita juga bisa tahu, oh ini dia mainnya chord apa, mayor atau minor gitu. Iya, itu sisi teknis gitu yang kalau kita pengen jadi musisi, ya paling nggak sampai level tertentu kita harus masuk ke yang kayak gitu-gitu. Tapi tetap harus bisa balik lagi ke yang tadi, sisi emosional dan sisi sensuous itu gitu. Soalnya kita tetap bicara dengan klien kita, baik pendengar maupun orang yang hire kita main itu dari sisi itu gitu. Jadi orang itu tetap ingin ngerasain groove gitu kan. Betul. Nah, groove itu nggak ada di yang namanya teknis gitu. Betul. Bukan cuma solois yang jago main doang ya, tapi dia juga harus bisa ngidupin lagu lah gitu. Iya gitu. Jadi kalau kita, terutama kalau kita main bass ya mau nggak mau kita harus mainnya, kadang-kadang kita mainnya jadi satu-satu gitu misalnya. Misalnya cuma gitu doang gitu. Iya. Misalnya cuma gitu. Ya bisa jadi cuma itu yang kita kerjain gitu. Tapi gimana caranya supaya ini tuh ada efeknya sama orang yang hire kita, misalnya penyanyi gitu ya. Misalnya saya di hire sama penyanyi, gimana caranya supaya ini itu, jadi kalau kita main itu penyanyinya rasanya beda gitu, ada sesuatu yang dia rasain yang beda gitu, yang bikin asikan kalau ada ini misalnya dibanding kalau dia cuman nyanyi sendiri misalnya gitu. Betul. Jadi walaupun notnya segampang ini, tapi kalau kita nempatinnya salah juga bisa ngeganggu sama penyanyi atau sama pemain gitar atau sama siapa aja, pemain drum. Itu di sisi teknisnya ya gitu. Jadi kita banyak sekali emang yang harus dipelajari gitu ya. Sisi lainnya adalah emang attitude kita mungkin ya. Ya kalau kita jago dan enak banget tapi datang ke acara telat gitu ya. Aduh, itu membahayakan ya. Itu jangan itu. Bahaya. Ya, itu kan membahayakan kan itu. Ya. Jadi kalau saya nge-hire orang terus kalau saya nge-hire orang datangnya 1 menit sebelum acara tuh kan lumayan ke ini kan, sering bisa kena jantung saya. Benar. Jangan pokoknya. Ya kayak gitu gitu. Ya kalau dan juga ya tahu banyak lagu misalnya gitu ya. Itu juga penting gitu. Tahu kalau gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita main sama siapa ya, kita jadi harus siap aja gitu kita main supaya musik yang kita tampilkan itu semaksimal mungkin yang kita bisa gitu ya. Kalau musisi favorit siapa Kang? Sama pemain bass favoritnya? Nah, itu agak susah untuk banyak soalnya karena banyak banget gitu ya. Ya apa ya? Ya paling yang lagi keinget sama saya gitu sekarang. Rasa Spalding itu suka gitu. Jadi ya banyak sih masalahnya, jadi ya susah juga sih pemain bass. Saking banyaknya ya. Iya, jadi dan berubah-ubah gitu, apalagi lagi pandemi gini kan saya juga belum nemu jalan nih buat manggung gitu, jadi belum fokusnya lagi nggak ada, jadi ya kerjanya denger musik apa gitu, itu berubah-ubah terus latihan gitu. Aja ya, iya betul. Iya latihan, yang saya dengerin juga banyak gitu jadinya dan beragam gitu ya, yang bikin saya seneng apa gitu ya. Ya susah sih buat saya. Akhir-akhir ini lagi dengerin apa?
Kemarin saya lagi dengerin apa ya? Kan saya udah lupa gitu. Tapi emang saya kemarin lagi sempat dengerin jazz juga, sempat dengerin pop-pop lama. Tapi sempat juga sih denger musik zaman sekarang gitu. Pengen tahu aja soundnya kayak apa gitu ya. Ah, Jadi kan sebenarnya kalau kita apa mau ngulik dengan bener gitu, bahkan musik yang kita nggak suka aja bisa ada yang menariknya gitu. Misalnya betul. siapa tahu ternyata di situ justru kita bisa belajar gimana cara ngerekam bass drum yang bagus gitu. Ya kalau orang-orang seusia saya kan dan di genre saya banyak yang rada gengsi, misalnya dengerin Justin Bieber misalnya ya. Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau kita denger rekamannya kan kita juga bisa denger Belajar kayak gimana sih apa? Iya, suara yang bagus tuh soundnya. kayak apa gitu. Ya, sound drum yang bagus, sound bass yang bagus. Betul. Betul. Gimana cara dia nge-produce itu bisa kita denger gitu. Jadi kalau kita nah kenapa kita bisa benci atau itu sampai bisa benci segala macam ke orang itu cara mendengar yang di tengah tadi yang emosional itu gitu. Jadi Iya, betul. apa kita kayak semacam ya kalau saya kan Persib ya waduh. Jadi sama Persija itu nggak akan pernah bagus buat saya gitu. Ya, maaf. Pokoknya Ya pokoknya Persija itu nggak akan pernah bagus aja sepanjang sayap lah saya ya. gitu. Iya, Okay. nah kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi untuk banyak orang ya yang terutama yang di genre saya atau saya mungkin kalau dengerin Justin Bieber tuh kayak hina gitu ya. Nah, Tapi kalau kita cara ngedengernya dengan cara lain bisa aja ada yang bisa kita pelajari gitu. betul. Sama kalau kita nonton bola iya, kalau kita nonton bola kan kalau misalnya kita ngerti sistem, ngerti oh ini apa 4-4-2 lah apa gitu yang saya nonton juga saya nggak pernah kalau lagi nonton bola juga nggak pernah ngerti orang kok bisa ngebedain 4-4-2 lah apa gitu 3-5-2 perasaan kayak nggak karuan aja bentuk orangnya di lapangan kan. Nah, itu cuman awalnya doang gitu. Iya, makanya gitu. Jadi kalau kita bisa melihat dari situ mungkin kita bisa menikmati mungkin nonton Persija gitu kalau buat saya gitu ya. Ya kebetulan saya nggak ngerti sih ngelihat itu apanya 4-4-2 sih asa nggak karuan gitu. Jadi posisinya kayak 7-3-1 nggak karuan gitu. Tapi kalau kita ngerti yang kayak gitu-gitunya, sebetulnya kita bisa belajar sesuatu dari nonton Persija pun gitu kalau buat saya gitu. Ya, kalau saya ngerti gitu. Untungnya nggak ngerti sih. Jadi tetap itu Persija tetap butut gitu. Kang Rudi, ini udah mau habis nih waktunya. Iya, Nanti, aduh maaf. Closing statementnya deh dari Kang Rudi buat yang pengen belajar bass. Misalkan Kang Rudi ini kayak semodel mau ngiklanin gitu. Kenapa harus belajar kontrabas? Kenapa nggak belajar yang lain gitu? Kang. Oh itu ada Kang Amung itu kayaknya ikutan itu di Lampung tuh kalau nggak salah. Itu di Lampung Lampung kan dia. Iya. Kang Amung ini temen diskusi saya juga, sering main juga di komunitas. Oh, iya. Ini luar biasa pokoknya Kang Amung. Oh iya, itu kan senior kita di Bandung itu juga tuh. Betul. Halo Kang Amung. Wah. Tuh. Nah, apa ya sebenarnya kalau pingin jadi pemain bass ya tadi ya? Iya. Kenapa harus milih kontrabas gitu? Sebagai Kang Rudi sebagai pemain kontrabas, kenapa kalau misalkan saya mau belajar piano, udah jangan belajar piano, belajar kontrabas aja. Kenapa gitu? Betulnya sih ya, kalau mau belajar piano ya sebaiknya tetap belajar ya gitu karena harmoni itu kebanyakan kita belajarnya justru di alat yang kayak piano, gitar gitu ya. Tuh, halo Kang Amung. Halo Kang Amung. Iya. Apa kabar? Nah, jadi kita ada satu motivasi sih dari bass ini, apalagi kontrabas gitu ya. Apalagi kalau kita mainnya bener gitu ya. Saingan kita dikit gitu. Itu satu gitu. Sama bener. Saya juga dulu gitu loh motivasinya. Iya. belajar. Di Bandung juga ada yang namanya Kang Gap gitu ya. Kang Gap gitu. Dia juga di Bandung dulu cerah ke bass. Dikit ya dulu ya. Paling Kang Rudi, Kang Gap yang saya tahu itu. Iya, sampai sekarang juga pemain kontra dikit sekali gitu. Begitu udah ngejok kemana. Iya. Koheri juga sekarang main piano lagi. Wah, dulu sih waktu zaman itu. Cuman nggak tahu mungkin sekarang udah banyak kali ya. Iya, udah semakin banyak tapi tetap nggak sebanyak itu gitu. Nah, jadi salah satu motivasi yang praktis buat ini adalah saingannya dikit itu satu gitu. Apalagi kalau kita main kontrabas, tambah dikit lagi gitu. Karena emang ujian buat main kontrabas ini jauh lebih tinggi ya. Ini butuh fisik yang lebih latihan fisik yang lebih keras, alatnya lebih berat gitu ya. Ya dan kalau kita harus kali 10 semua kalau soal